Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang hadir di tempat ini maupun ada di rumah. Shalom. Sekali lagi dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Shalom. Haleluya. Seberapa dari kita siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Haleluya. Sebab kita percaya hadirat Tuhan memenuhi ibadah kita dan semua yang beribadah saat ini di rumah masing-masing. Ada amin Bapak Ibu. Haleluya. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita. Kita mau datang dan menghadap tahta hadirat kemuliaan Tuhan. Untuk membawa pujian penyembahan kita. Haleluya. Dan kasih Tuhan Ibu Gembala akan berdoa untuk doa pembukaan. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan seluruh keberadaan hidup kita. Oh haleluya, 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 haleluya. Kami ada di hadirat-Mu pagi ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kami siap menikmati kehadiran-Mu, kami siap menikmati mujizat-Mu, lawatan dan jamahan-Mu. Sebab Engkau hadir, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam ibadah dan pelayanan ini di bumi sama seperti di sorga. Tinggikan diri-Mu di tengah-tengah kami, nyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh pujian dan penyembahan itu mengalir dari sorga, memenuhi kami dan memenuhi tempat ini dan memenuhi setiap pribadi di dalam nama Yesus. Kami tidak mengizinkan ada kuasa dan roh yang bukan dari Tuhan coba menghalangi, merintangi dalam bentuk apapun. Itu sudah tidak ada di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Api kebangunan rohani kiranya melanda kami. Hujan lawatan, hujan kuasa, hujan berkat, hujan mujizat terjadi dalam nama Yesus. Sebab Tuhan hadir. Sebab Tuhan hadir. Sebab Tuhan hadir. Sebab Tuhan hadir. Kuasanya nyata. Kuasanya nyata. Kasihnya nyata. Mujizatnya nyata. Berkatnya nyata atas kita semua. Terima kasih Tuhan, kami bawa ibadah ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan Allah Roh Kudus. Permulaan pertengahan sampai dengan selesainya. Biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Kami habiskan buka ibadah pada pagi hari ini. Jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami siap diberkati. Kami siap diberkati. Kami siap memberi yang terbaik. Kami siap menarik tahta Tuhan turun. Kami siap memuji dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Semua kita yang siap kita mau sama katakan amin. Lebih lagi yang siap masuk dalam hadirat Tuhan, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Sebab Dia anak domba Allah yang layak terima pujian. Haleluya Tuhan. Haleluya. Saya mengajak jemaat Tuhan tetap bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan pada saat ini. Amin Bapak Ibu. Kita mau mengangkat suara kita. Kita mau menari dan bersorak bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Bernyanyilah dan bersorak-soraklah bagi Tuhan. Hai segala suku, bangsa dan bahasa. Bahwasanya hanya Dia yang layak terima pujian dan sembah. Haleluya Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan kita mengatakan angkatlah suaramu, amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir. Apa-apa? Sebab Dia sanggup. Mari gerakan. Gerakkan kakimu. Umat Tuhan menari. Menarilah dan berdoa. Katakan kiri kananmu. Wow.
jiwa kita. Bersuka kita lah, tak perlu kau khawatir. Bapak-bapak, yang percaya sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat bersorak-sorai. Nyanyi bagi, nyanyikan sekarang nyanyikan kebesarannya dan penuh kami mau bersorak bagimu Tuhan. Karena tak melawan kita, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Oh Tuhan. Hey, hey, haleluya, ho, ho. Haleluya. Kita percaya saat ini kita menyembah bersama dengan malaikat di surga, men. Kita mulai lagi bagi Tuhan. Satu suara, satu nada dengan surga. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Katakan dengan imanmu, rohmu Tuhan, rohmu membebaskan, rohmu membangkitkan, kebesaranmu dinyatakan. Yang diselamatkan, angkat suaramu. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaanmu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh
amin Bapak Ibu. Kami datang, amin, sembah puji namamu semesta. Yes, kami teriak bagi Tuhan. Di hadapan, hey, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Satu kali katakan, senada dengan surga. Yes, angkat suaramu, hai segala suku bangsa. Sene, angkat suara dan serukan dia ajaib. Angkat suaramu dan serukan dia mulia. Haleluya. Haleluya. Satu suara bagi Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu, yang tak tertanding kekuatanmu Tuhan. Pemuda bagiku, amin benar Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari nyatakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Serukan ajaib Tuhan, amin. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Lebih lagi, bernyanyi bagi Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak tertanding kekuatanmu. Yang sudah merasakan kebaikan Tuhan katakan, amin. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Kita angkat kedua tangan kita bagi Tuhan katakan, hanya Kau yang yes, hanya Kau Tuhan. Serukan Tuhan. Kita bersorak di dalam pelataran Tuhan, amin. Woo! Hey! Haleluya. Di hadapan Tuhan kita mau katakan, ajaib Kau Tuhan, tiada yang lain Tuhan. Kau satu-satunya yang ajaib. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Kau, umat Tuhan melepas bagi Tuhan. Woo! Ajaib Kau Tuhan.
Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Hanya Kau sumber kemenangan bagi kami Tuhan. Tiada yang lain yang kami sembah, hanya Kau. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah pujian penyembahan kami Tuhan. Sebab Engkau adalah pusat dari puji-pujian kami. Engkau adalah pusat dari penyembahan kami Tuhan. Engkau adalah alasan kami datang ke tempat ini dan beribadah di hadapan-Mu. Mari umat Tuhan kita lebih lagi mengangkat hati kita bagi Tuhan saat ini. Kita merasakan kasih Tuhan yang mengalir saat ini. Sebab Kau yang ku sembah Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan, tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau kekuatanku dan bagianku. Sepanjang umurku ku mau menyembah-Mu. Selagi ku ada, ku mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah kekuatan, sebab Kau Allah kemenangan kami. Mari naikkan kata-kata mazmur bagi Tuhan saat ini. Mari naikkan mesbah, mesbah ucapan syukur, mesbah pengagungan, mesbah yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Sikiara siara sikiara yase. Kami umat-Mu datang menghampiri tata kasih karunia-Mu yang kudus Tuhan. Sebab oleh darah-Mu menguduskan dan melayakan, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kalau Tuhan melawat umat-Nya yang datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan bertata di tempat ini. Sebab Kau saja yang kudus, sebab Kau saja yang mulia, Anak Domba Allah yang kudus dan berkuasa sampai lama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Angkat sembah-Mu, angkat pujian-Mu, angkat syukur-Mu, mazmurlah bagi Tuhan. Oh, bermazmurlah, bermazmurlah. Sandalalayalalayalaya, sandalalayalalayalaya, Tuhan puaskan jiwa-jiwa yang
bagi nama-Mu saat ini Tuhan. Dan mengagungkan nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang besar, nama-Mu yang berkuasa. Namanya, nama yang olehnya kami diselamatkan. Sikiara daya kasih. Buat kami bertemu dengan Engkau saat ini Tuhan. Buat kami berjumpa dengan Engkau saat ini Roh Kudus. Buat umat-Mu mengalami Engkau saat ini Tuhan. Sikiara daya sikiara. Semoga kami bebaskan Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bebaskan Engkau bekerja di rumah-rumah umat-Mu. Kami bebaskan Engkau bekerja Roh Kudus. Your name is beautiful, Lord. Your name is wonderful. You are the one at the beginning, one with God, the Lord Most High. Yes, Lord. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. Yes, the name of Jesus Christ, my King. Amen. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Yes, Lord. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Thank you, Lord. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my yes. What a wonderful name it is. Nothing compared to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Your name is wonderful, Jesus, your name is beautiful. That could not hold you, no filter before you. You silenced the voice of sin and grave.
ungkap hatimu. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is, the name of Jesus. Oh, your name, Jesus. What a powerful name. Oh, nothing can stand against. What a powerful name. Angkat hatimu. What a powerful name. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Amen. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Haleluya. Haleluya. Romana yosinda yorana yosika ramona yasanda rona yasaka rakuri. Sikarana yos, sikarana yos. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami. Berfirmanlah di dalam nama-Mu yang berkuasa, nama Yesus. Nyatakan isi hati, rencana dan kehendak. Kuduskan, urapi, berkati, pakai kami. Pakai hamba-Mu ini. Yang tidak ada apa-apanya, pakai sesuai kehendak-Mu. Dan berfirmanlah kepada kami. Urapi, lingkupi tempat ini, hadirat-Mu melingkupi kami. Dan firman-Mu siap dibentangkan. Firman-Mu siap kami dengar. Di dalam nama-Mu yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap diberkati. Semua kita yang siap sama katakan, amin, puji Tuhan. Shalom. Saya percaya kita diberkati dengan firman Tuhan pagi ini.
Kita semua merasakan lawatan dan kehadiran Tuhan. Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kita, amin. Ada seorang sukacita yang Roh Kudus kerjakan saat kita ada dalam hadiratnya, luar biasa. Pada siang hari ini firman Tuhan akan datang kepada kita semua. Dan saya percaya setiap kita akan mendapatkan firman anugerah, firman rema, firman iman dan firman mujizat lewat firman-Nya. Amin. Nah, siang hari ini saya mau katakan kepada kita semua bahwa mujizat itu terjadi karena dari umatnya atau dari setiap orang yang merasa membutuhkan firman. Kita bisa melihat di sini ada beberapa hal yang saya lihat bahwa yang mengerjakan mujizat itu terjadi. Ada beberapa hal, suatu tindakan-tindakan iman atau tindakan-tindakan percaya atau rasa kebutuhan dan sebagainya. Dan kita bisa melihat bagaimana mujizat itu benar-benar nyata. Sebab Tuhan itu adalah mujizat bagi kita. Tuhan itu kekayaan bagi kita, Tuhan itu harta bagi kita. Dan Tuhan itu mujizat bagi kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bisa mengalami dan bisa terjadi mujizat dalam diri kita. Bukan saja dari inisiatif Tuhan, tetapi benar-benar dari iman, tindakan dan perbuatan kita yang menyebabkan mujizat sepertinya harus terjadi. Mungkin seperti itu. Nah, hal yang pertama, di sini saya melihat bahwa yang menyebabkan mujizat itu bisa terjadi, itu pertama karena ada rasa lapar akan firman. Ternyata rasa lapar akan firman ini menggerakkan belas kasihan Tuhan. Menggerakkan belas kasihan Tuhan yang menyebabkan mujizat terjadi. Jadi hal yang pertama adalah rasa lapar akan firman. Di Markus pasal yang ke-6 ayat 31. Firman Tuhan mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kalau kita baca seterusnya, mujizat yang terjadi di mana Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan. Dan itu dimakan oleh 5.000 orang, kepala keluarga, bahkan masih berlimpah-limpah lebih. Nah, kita bisa melihat di sana bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dalam hal memuaskan orang yang mengikuti Dia dengan firman dan makanan. Firman Tuhan mengatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kebenaran adalah firman. Kerajaan Allah adalah berbicara tentang Roh Allah atau Roh Kudus atau pribadi Tuhan sendiri secara roh yang hadir di tengah-tengah kita melawat kita. Namun saya katakan di sini bahwa 5.000 orang laki-laki ini atau kepala keluarga ini, dia memiliki rasa lapar akan firman, rasa butuh akan firman. Sehingga ada belas kasihan yang keluar dari hati Tuhan karena mereka seperti orang yang tidak punya gembala. Saya mau katakan kepada kita, kalau kita membutuhkan firman Tuhan, kita mencari Tuhan, kita memburu Tuhan, karena kita membutuh firman-Nya, itu kita sedang meminta bahwa Tuhan adalah gembala kita. Itu kita sedang menjadikan Tuhan adalah gembala kita. Karena kalau kita tidak membutuhkan firman lagi, kalau kita tidak mencari Tuhan, berarti kita punya gembala yang lain. Ketika orang banyak ini mengikuti Yesus, padahal kalau kita lihat di ayat yang ke-30, mereka sudah dilayani sepanjang hari. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan.
Sepanjang hari murid-murid sudah pergi pelayanan. Sepanjang hari firman Tuhan sudah diberitakan. Baik murid-murid maupun Tuhan Yesus. Sepanjang hari mereka sudah mendengar. Tetapi mereka sepertinya tidak puas. Dan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya hendak pergi istirahat. Normalnya, realitanya Tuhan mau pergi istirahat. Tidak ada terjadi apa-apa. Tetapi ada sesuatu yang berasal daripada orang banyak ini. Yang menyebabkan Yesus mau tak mau atau harus melakukan mujizat. Yaitu apa? Rasa lapar dan butuh akan firman. Sepertinya sepanjang hari murid-murid dan juga Yesus sudah melayani. Tapi sepertinya mereka masih membutuhkan firman. Sampai mereka tidak tahu situasi keadaan dan cuaca yang sudah hampir malam. Mereka terus memburu. Bahkan Yesus bersama murid-muridnya lewat laut. Mereka hadang melalui darat. Mereka mencari jalan pintas dan menemukan Yesus. Sehingga Yesus tidak bisa pergi beristirahat. Tapi karena banyaknya orang yang Tuhan Yesus lihat. Bahwa mereka haus akan firman. Mereka lapar akan firman. Inilah yang menyebabkan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ternyata orang yang membutuhkan atau merasakan lapar akan firman. Kebutuhan akan firman. Dan merasa tidak puas dan terus mencari. Tuhan Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itulah mujizat. Itulah kehidupan. Dan itulah kelimpahan. Karena Yesus adalah firman yang jadi manusia. Nah ketika orang banyak ini mencari Yesus. Yesus berbelas kasihan. Kenapa? Karena mereka tidak punya gembala. Artinya kalau mereka butuh firman, mereka sedang mencari gembala dan menjadikan Yesus adalah gembalanya. Pemazmur katakan, kalau Tuhan adalah gembala kita, Dia menuntun kita ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Dia akan menuntun kita kepada suatu kehidupan yang sesungguhnya. Nah ketika 5.000 orang laki-laki atau kepala keluarga ini sedang memburu Yesus dan tidak puas dengan sepanjang hari dengan firman yang mereka dengar. Mereka masih melalui jalan pintas untuk menemui Yesus. Dan masih mau mendengarkan Yesus berbicara. Masih mau mendengarkan ada perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Ada firman yang keluar dari mulut Yesus. Karena firman yang mereka terima itu menyegarkan hati mereka. Membuat mereka tidak memikirkan perkara-perkara dunia. Membuat mereka fokus ke Tuhan. Melekat ke Tuhan. Terikat ke Tuhan. Condong ke Tuhan. Dan ketika Yesus lihat, wow. Tergerak hati oleh belas kasihan. Kenapa? Ada orang yang butuh firman. Saya mau katakan, normalnya Yesus sudah mau pergi istirahat bersama dengan muridnya. Tapi karena rombongan orang-orang yang membutuhkan firman. Di sana Yesus berbelas kasihan. Dan ketika Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus mulai puaskan mereka dengan firman. Mereka lupa kalau hari sudah malam dan mereka punya perut pasti lapar. Tapi ternyata orang yang mencari firman. Tuhan tidak hanya puaskan firman. Tapi juga Tuhan puaskan kebutuhan-kebutuhan secara lahiriah. Oleh sebab itu kalau kita mau melihat mujizat terjadi. Kalau kita mau melihat Tuhan mengerjakan mujizat. Itu dari inisiatif. Itu dari rasa lapar dan butuh akan firman. Kalau kita sudah tidak memiliki rasa lapar dan butuh akan firman. Itu berarti orang yang sudah tidak mau makan. Itu berarti dia sakit. Dan itu berarti dia sudah tidak mau jadikan Tuhan gembalanya. Tapi selama dia terus mencari dan mau mendengarkan suara Tuhan. Mau mendengarkan nasihat Tuhan. Mau mendengarkan ajaran Tuhan. Mau mendengarkan firman Tuhan. Itu karena dia mau menjadikan Tuhan gembalanya. Nah ini yang membuat Tuhan tertarik. Kepada orang-orang yang menjadikan Tuhan gembalanya. Kepada orang-orang yang merindukan dan menginginkan dan terus mau makan akan firman. Ternyata ketika ada rasa lapar akan firman. Tuhan berjanji akan memuaskan. Di Matius pasal 5 ayat yang ke-6 di sana. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran.
Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman-Mu adalah kebenaran. Jadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, ini artinya orang yang lapar dan haus akan firman. Janjinya Tuhan apa? Mereka akan dipuaskan. Ya, Matius 5 ayat yang ke-6. Mereka akan dipuaskan. Nah, terbukti 5.000 orang ini mengikuti Yesus sampai tidak tahu waktu. Sampai tidak memikir bahwa Yesus juga akan istirahat. Tetapi ada sesuatu dorongan dari dalam hatinya. Ada suatu kerinduan dan rasa lapar akan firman. Yang menyebabkan mau tak mau harus terjadi mujizat. Ternyata orang yang memiliki rasa lapar dan butuh akan firman. Ini orang sedang membutuhkan mujizat. Dan pada waktu dia memiliki lapar akan firman. Dia memiliki lapar akan mujizat. Dan di sana Tuhan puaskan. Kalau orang sampai tidak mau firman, bosan sama firman, berarti dia sudah tidak mau mujizat. Berarti dia sudah bosan sama mujizat. Kita hidup di dunia ini, kita butuh mujizat Tuhan. Kita butuh sesuatu perkara besar Tuhan kerjakan dalam diri kita. Kita tidak sekedar jadi orang Kristen yang normal. Beribadah seadanya secara agamawi, secara upacara keagamaan. Dengan harapan mati masuk surga. Memang mati masuk surga di dalam Yesus. Tetapi kalau kita masih ada dalam dunia dan kehadiran Tuhan dalam diri kita dan kehadiran firman dalam diri kita pasti mengerjakan mujizat. Tidak ada perkataan yang keluar dari mulut Yesus tidak terjadi mujizat. Semua perkataan yang keluar dari mulut Yesus itu terjadi mujizat. Karena Yesus adalah firman yang jadi manusia. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu adalah firman. Dan firman itu pasti mengerjakan mujizat, tidak bisa tidak. Nah, orang banyak ini adalah orang yang sedang membutuhkan mujizat. Adalah orang yang sedang merindukan mujizat. Adalah orang yang sedang mencari mujizat. Adalah orang yang sedang lapar. Jadi kalau kita mengalami suatu lapar akan firman, kerinduan akan firman, kebutuhan akan firman, engkau sedang membuat Yesus berbelas kasihan kepadamu. Itu pertanda engkau adalah orang yang membutuhkan mujizat. Engkau adalah orang yang membutuhkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa bikin mujizat. Saat engkau butuh firman, Tuhan akan ada di sana. Karena engkau sedang membutuhkan mujizat. Dan saat Tuhan membuat mujizat, Tuhan tidak pilih tempat, waktu, situasi, dan kondisi. Kenapa? Karena dia Tuhan. Pertanyaannya, bisa enggak kita bikin Tuhan harus bikin mujizat? Ini Tuhan mau pergi istirahat loh sama murid-muridnya. Sudah mau pergi istirahat. Tapi orang yang lapar akan firman ini harus membuat Yesus harus membuat bikin mujizat. Saya mau katakan sama kita. Saat kita mencintai firman, saat kita menyukai firman, dan saat kita mencari firman sungguh-sungguh. Sebenarnya kita membutuhkan Tuhan. Dan saat kita membutuhkan Tuhan, kita sebenarnya membutuhkan mujizatnya. Dan Tuhan sangat berbelas kasihan. Tuhan tidak pernah tolak orang yang butuh mujizat. Ternyata rahasianya, kalau kita mau mujizat terjadi dalam diri kita, ada rasa lapar akan firman. Dan firman Tuhan mengatakan setiap orang yang lapar dan haus, Tuhan akan puaskan. Berbicara tentang dipuaskan, bukan cuma dipuaskan firman. Tapi dari firman yang memuaskan kita, akan mengerjakan mujizat. Dari firman yang memuaskan kita, akan mengerjakan mujizat. Setelah Yesus memberitakan firman kepada mereka, di ayat yang ke-35. Pada waktu itu hari sudah mulai malam. Kita baca ayat yang ketiga. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Mulai Yesus menyampaikan firman. Di ayat yang ke-35. Pada waktu itu hari sudah mulai malam. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung yang di sekitar ini. Saya mau katakan, ternyata orang yang butuh lapar akan firman membuat Tuhan mau tidak mau harus bertindak. Mau tidak mau harus bertindak.
Dan Tuhan kalau bikin mujizat tidak tunggu dulu keadaan. Di mana tempatnya yang cocok bikin mujizat. Di mana keadaannya ada di situasi yang membuat mujizat bisa terjadi. Karena dia adalah Tuhan. Tuhan tetap bisa bikin mujizat. Kita harus membuat Tuhan tergerak oleh belas kasihan untuk bertindak mengerjakan mujizat. Nah ini yang terjadi. Setelah dia mengajar orang banyak itu. Ternyata orang banyak itu sudah malam lapar. Murid-muridnya datang bilang, suruh mereka pergi cari makanan di kampung-kampung. Artinya tempat mereka berada, kampung-kampung aja jauh. Artinya mereka bukan di kampung, mereka di tempat satu yang lebih sunyi lagi. Yang tidak terjangkau untuk mereka membeli makanan. Dan dikatakan mereka 5.000 kepala keluarga laki-laki. Tidak terhitung, tidak dikatakan ada perempuan atau anak-anak. Mungkin yang dihitung di sini cuma kepala keluarga. Perhatikan, mereka jauh dari kampung-kampung. Sehingga murid-murid memikirkan kebutuhan jasmani mereka. Tapi yang 5.000 orang ini tidak memikirkan apa yang dibutuhkan perut mereka. Yang ada dalam pikiran mereka firman. Yang ada dalam pikiran mereka yang penting mereka puas mendengarkan Tuhan berbicara. Ternyata saudara, kalau kita memiliki pikiran yang fokus ke surga. Pikiran yang fokus ke Tuhan. Pikiran yang melekat ke Tuhan. Bukan artinya kita tidak boleh memikirkan semua makanan dalam dunia. Tapi memang ternyata Tuhan itu adalah Tuhan. Dia bikin kita. Dia tahu bahwa kita bukan butuh firman. Dia tahu bahwa kita juga membutuhkan penunjang firman itu. Saya mau katakan kalau firman kenyang, kalau orang itu kenyang dengan firman. Lalu perutnya lapar. Firman itu tidak berfungsi apa-apa. Dan Tuhan mau firman itu tetap hidup. Firman itu tetap nyata. Dan firman itu harus menghasilkan buah. Diberikanlah tambahan. Tuhan puaskan dengan makanan. Dikatakan di sini bahwa di ayat yang ke-42. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Perhatikan, mereka makan sampai kenyang. Jadi di sini Tuhan peduli juga dengan kebutuhan jasmani. Namun pertanyaannya kapan mujizat terjadi? Ada rasa lapar atau rasa butuh akan firman. Amin. Nah di tempat yang sunyi jauh dari kampung-kampung. Muridnya bilang, apakah kita membutuhkan uang? Sekalipun kita butuh uang, ada uang 200 dinar. Tapi di mana kita mau beli? Ini kampung semua, jauh dari kampung malah. Sekalipun kita punya uang 200 dinar. Apalagi kita tidak punya uang 200 dinar. Mungkin seperti itu. Saya mau katakan 200 dinar. Ya, saya ambil rata-rata, ya enggak usah standar orang pegawai. Karena 1 dinar itu upah kerja 1 hari. Saya ambil standar buruh. Sekarang buruh 1 hari 120 kalau enggak salah ya. Bukan standar pegawai upah kerja. Standar buruh. 120 kali 200 itu 24 juta. Ada enggak pabrik bisa bikin dalam 1 jam orang mau makan. Bisa sekaligus bikin roti sebanyak 24 juta. Berapa bakul roti itu. Yang tidak mungkin. Yang tidak masuk akal. Yang tidak bisa. Tapi kalau ada Tuhan terjadi. Ternyata saat kita butuh firman kita sedang membutuh Tuhannya. Saat kita butuh firman kita sedang membutuh pribadinya. Karena saat pribadinya ada sama kita, otomatis mujizat terjadi. Di mana ada Tuhan, Tuhan tidak pernah lihat masalah itu tidak selesai. Setiap ada Tuhan pasti masalah selesai. Tuhan ada di tengah-tengah orang yang mengalami kekurangan anggur, di sana Tuhan selesaikan. Tuhan ada bertemu dengan orang sakit, bertemu dengan orang masalah-masalah apapun. Di mana ada Tuhan, di sana masalah terselesaikan. Dan di mana ada Tuhan, orang kerasukan setan, di sana setan pergi. Jadi saat kita membutuhkan firman, kita sedang membutuhkan kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan itu adalah mujizat untuk kita. Nah oleh sebab itu, dan ketika Yesus mengerjakan mujizat, di tengah-tengah mereka tidak ada makanan. Dan tidak ada pembeli roti dimanapun. Mereka cuma memiliki dari semua itu 5 roti dan 2 ikan. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi ketika ada Tuhan di sana. Dan engkau adalah orang yang membutuhkan firman. Maka yang sedikit ada padamu. Kalau diberkati Tuhan karena Tuhan hadir. Maka itu menjadi berlimpah. Bukan untuk kau saja hidup. Tapi seisi keluargamu bahkan banyak orang akan memperoleh berkat melalui hidupmu. Karena apa yang kecil daripadamu itu diberkati Tuhan. Amin.
Oleh sebab itu pastikan kita memiliki rasa butuh akan firman. Rasa butuh akan firman menyebabkan kita butuh Tuhan. Dan rasa butuh akan Tuhan menyebabkan Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Mau tak mau mendatangi kita. Mau tak mau ada di tengah-tengah kita. Mau tak mau mengajar kita. Dan saat Tuhan mengajar kita dengan firman-Nya. Kita sudah dengar renungan fajar setiap pagi. Ada pengajaran-pengajaran di dalam. Bagaimana kita membawa hidup kita. Bagaimana kita menjadi garam dan terang. Bagaimana kita menjadi matahari dan bulannya Tuhan. Bagaimana kita hanya berfungsi bisa memberi tapi kita tidak mengharap menerima. Tapi tempat kita mendapatkan adalah Tuhan. Sumber segala-galanya supaya kita menjadi berkat. Nah, apa yang kecil kepada kita kalau Tuhan hadir? Skill mungkin kecil, penghasilan mungkin kecil, kemampuan potensi mungkin kecil, talenta mungkin kecil, status sosial mungkin tidak ada apa-apanya. Tapi karena engkau membutuhkan firman, engkau selalu membutuhkan Tuhan dalam hidupmu. Dan saat engkau membutuhkan firman, belas kasihan Tuhan turun atasmu. Dan dia selalu datang kepadamu. Dan dia datang berfirman kepadamu. Setelah dia berfirman kepadamu, setelah dia mengajar engkau, hidupmu berubah. Pola pikirmu berubah, cara pandangmu berubah, hatimu berubah. Dan setelah berubah dia kenyangkan perutmu. Dicukupkan keperluan kebutuhanmu. Sehingga namanya dipermuliakan dalam hidupmu. Itu yang Tuhan mau. Makanya jangan mendatangi Tuhan hanya membutuhkan makan minum pakai. Tidak salah kita minta karena memang dia berfirman mintalah. Tapi saya mau katakan pada pagi siang hari ini. Rindukan Tuhan karena engkau rindukan firman-Nya. Maka saat engkau rindukan firman-Nya, engkau sedang meminta dia mengerjakan mujizat. Amin. Dan hal yang kedua. Kita melihat bagaimana pelayanan murid-murid sepanjang hari. Yang menyebabkan orang 5.000 ini bisa ikut. Sepanjang hari mereka sudah pelayanan tapi orang masih tidak merasa puas. Kenapa? Karena pelayanan mereka adalah pelayanan di mana Tuhan hadir. Pelayanan dan ibadah mereka adalah pelayanan di mana Tuhan ada dan memberkati mereka. Saya mau katakan, mungkin kita katakan, oh itu dulu Ibu Pendeta Tuhan Yesus ada. Saya mau katakan, Tuhan Yesus hadir secara roh. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sendiri. Dan dia hadir. Artinya begini. Saat kita berada di dalam ibadah dan pelayanan oleh kehadiran Tuhan. Oleh lawatan Tuhan, oleh pekerjaan roh. Itu berarti Tuhan ada di sana. Yang kita butuhkan adalah rindukan dia. Yang kita butuhkan adalah rindukan firman-Nya. Dan mulai berdoa, Tuhan berfirmanlah kepada saya. Minggu lalu kita sedang berbicara bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu mengerjakan mujizat. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu seperti hujan turun tidak kembali, salju turun tidak kembali. Dia mengerjakan kehidupan. Nah, pada saat kita ada dalam suatu ibadah yang memang Tuhan hadir. Jadi bukan ibadah yang sekedar ritual keagamaan. Kita mulai melakukan upacara keagamaan tapi terasa Tuhan tidak ada. Kita harus mengalami suatu ibadah dan pelayanan yang melahirkan rasa lapar dan haus. Rasa suka mendengarkan firman dan terus. Kenapa? Karena Tuhan hadir dalam ibadah. Tuhan hadir dalam pelayanan. Nah ini sangat penting. Nah kehadiran Tuhan dalam ibadah dan pelayanan akan menarik banyak orang datang sama Tuhan. Akan menarik, kenapa? Karena ada sesuatu yang mengerjakan rasa lapar akan firman. Semoga Tuhan mengerjakan di tempat kita. Dan kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Yang membuat orang menyukai dengarkan firman. Yang membuat orang mencari firman melalui kita. Dan yang membuat banyak orang datang sama Tuhan. Aturan-aturan norma-norma kebenaran yang kita sudah hidupi. Bagaimana kita membawa diri. Ya, bagaimana untuk menjadi garam dan terang. Kita harus dilihat beda spiritual kita. Moral kita, integritas kita. Keramahannya kita. Itu sesuatu yang membuat kita berada di mana saja, kita bisa menjadi berkat. Bahkan terlebih Tuhan senang lewat hidup kita. Sehingga kehadirannya dalam hidup kita, itu artinya kehadiran mujizat dalam hidup kita itu nyata. Amin. Dan 5 roti 2 ikan memberkati dan membuat mereka semua kenyang. Baik orang yang 5.000 maupun murid-murid semua kenyang. Dikatakan semuanya kenyang. Tidak ada yang pas-pas. Tidak ada masih mau makan tapi sudah habis. Terjadi kelimpahan.
Jadi yang kita butuhkan kalau kita mau melihat Tuhan nyata-nyata hadir. Dan Tuhan tertarik datang dalam hidup kita. Tuhan tertarik menolong kita. Tuhan tertarik mendatangi kita. Hanya ketika kita memiliki rasa butuh akan firman-Nya. Rasa butuh akan firman-Nya itu sama saja. Kita rasa butuh akan pribadi Tuhan. Dan butuh pribadi Tuhan itu namanya kita sedang membutuh pertolongan dan mujizat-Nya. Poin yang kedua. Kita buka di Matius pasal yang ke-8. Ayat yang ke-8. Seorang perwira, dia tahu bahwa betapa perkataannya Tuhan, satu kata saja itu berkuasa luar biasa. Seberapa banyak kita mendengarkan firman, kita menyadari bahwa setiap perkataan Tuhan di dalam firman ini punya kuasa yang luar biasa. Nah inilah yang menarik mujizat, inilah yang menarik Tuhan melakukan yang luar biasa. Amin. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu sembuh. Coba. Orang ini hanya membutuhkan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Pernah enggak kita cari Tuhan, kita dengar renungan fajar, kita WPDA, kita dengar KKR hari Kamis, kita dengar ibadah firman Tuhan hari Minggu. Pernah enggak kita merindukan Tuhan berfirman kepada kita? Mungkin ini firman umum disampaikan. Tapi ada mungkin sepatah kata atau dua patah kata. Seakan-akan Tuhan berfirman kepadamu. Kenapa? Karena kita minta cukup sepatah kata saja. Karena kita tahu perkataan Tuhan itulah mujizat. Perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang menghidupkan. Sehingga segala kematian-kematian dalam dirimu, kalau datang perkataan Tuhan kepadamu, perkataan itu perkataan yang menghidupkan. Jadi kalau ada masalah butuh firman saja. Kalau datang ibadah minta Tuhan berfirman sama saya. Baca firman setiap hari minta Tuhan berfirman. Setiap saya mau menyampaikan firman saya minta Tuhan berfirman. Sampai dia berikan ini firman baru saya berikan kepada saudara. Jadi saudara perlu menangkap caranya bagaimana. Engkau harus memiliki rasa butuh akan firman. Dan minta Tuhan berfirman kepadamu. Cuman sepatah kata saja hamba daripada perwira ini sembuh. Dan Tuhan menghargai iman itu. Yohanes 2 ayat yang keempat dan kelima. Yohanes 2 ayat 4 dan 5. Ibu Yesus. Dialah ibu yang merawat Yesus dari kecil. Tapi dia mengenal bahwa Yesus adalah firman yang jadi manusia. Dia tahu bahwa perkataan yang keluar daripada Yesus. Ini perkataan yang berkuasa. Ini perkataan mujizat. Ketika terjadi kekurangan anggur. Dia hanya bilang walaupun Yesus katakan ibu saatku belum tiba. Sama dengan ini. Sudah mau pulang istirahat. Tidak ada rencana mau bikin mujizat. Yesus terencana bersama murid mau pergi tidur. Tidak ada rencana mau bikin mujizat. Tapi 5 roti 2 ikan terjadi mujizat berlimpah-limpah. Dimakan dengan 5.000 orang lebih 12 bakul. Apa yang menyebabkan? Karena mereka mampu dan sanggup menggerakkan Yesus dengan belas kasihan. Kenapa? Karena mereka butuh firman. Dan kita bisa melihat. Yesus sudah katakan ibu saatku belum tiba. Tapi ibunya tahu. Bahwa dan ibunya ini sedang membutuhkan firman. Dan ternyata Yesus walaupun belum waktunya, walaupun normalnya. Bukan waktunya. Tetapi saat orang membutuhkan firman. Saat orang merindukan firman. Saat orang ingin. Firman itu keluar dari mulut Yesus. Maka terjadi. Inilah yang dialami oleh ibu Yesus. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Normalnya belum tiba. Normalnya Yesus mau pergi istirahat. Tapi yang tidak normal karena ada rasa butuh. Yang tidak normal karena kita punya iman. Yang tidak normal karena ada suatu dari kita yang menggerakkan Tuhan bikin mujizat. Amin. Dan ayat yang kelima dia bilang apa?
Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus sudah bilang, ibu waktuku belum tiba. Tapi ibunya seperti cuek dan katakan, apa yang dia katakan kepadamu, lakukan. Artinya ibunya sedang berharap firman keluar dari mulutnya Yesus. Sekalipun waktu belum tiba, tapi ibunya berharap firman keluar dari mulut. Saudara, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kita berharap dia berfirman kepada kita. Dan itu menjadi firman iman untuk kita. Itu menjadi firman mujizat untuk kita. Itu menjadi firman wahyu untuk kita karena kita minta. Kita bukan cuma sekedar jadi orang Kristen datang gereja normalnya. Datang biasa, pulang biasa, mati masuk surga. Normalnya. Tapi saya mau katakan di dalam dunia ini kita butuh mujizat. Kita tidak butuh mujizat di surga. Di dalam dunia ini kita butuh Tuhan. Dan saat kita butuh Tuhan, kita butuh firman-Nya. Saat kita butuh firman-Nya, firman-Nya itulah yang mengerjakan mujizat. Karena firman-Nya itu adalah perkataan yang mengubah, perkataan yang menciptakan, perkataan yang mengadakan, perkataan yang mengerjakan seperti yang Dia katakan. Amen. Dan kita bisa melihat di sini. Ibu Yesus katakan, apa yang difirmankan, mungkin bahasanya begitu. Apa yang Dia katakan, lakukan. Ternyata pelayan-pelayan disuruh. Akhirnya apa? Di ayat yang ke-6. Akhirnya tuh Yesus berfirman. Di situ 6 tempayan. Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Akhirnya. Mau tak mau. Firman keluar dari mulut Yesus. Firman yang mengubah air tawar jadi anggur yang manis. Kenapa? Ada orang yang membutuhkan firman. Ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa rohmu. Kepadamu hatiku berserah. Berfirmanlah Tuhan. Wah, saya percaya kalau kita nyanyikan lagu ini, kita sedang membuat sorga bergerak, bertindak. Tolong Dia. Roh Kudus urapi hambamu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Belum waktunya Yesus bikin mujizat. Tapi ada orang yang sedang membutuhkan firman. Ada orang yang sedang membutuhkan firman. Dan Tuhan katakan kepada pelayan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Karena Ibu Yesus berkata, apa yang dikatakan kepadamu lakukan. Dan pendek. Seterusnya air yang diisi di dalam tempayan itu berubah jadi anggur yang manis. Masalah malu terselesaikan. Masalah krisis terselesaikan. Masalah-masalah yang mendatangkan terselesaikan. Kenapa? Karena ada orang yang butuh firman. Karena butuh firman dia butuh mujizat. Amin. Biarlah kita memiliki suatu kehidupan yang suka butuh firman. Jangan hanya berpikir, Ibu Pendeta, firman-firman doa yang kita butuh sekarang makan. Firman-firman doa yang kita butuh sekarang uang. Firman-firman doa yang kita butuh sekarang ini, itu. Oke, tidak salah minta sama Tuhan. Tapi saya mau katakan, kalau engkau lebih meminta firman, nah dari firman itulah mengubah yang tawar jadi manis. Dari firman itulah mengubah yang sedikit jadi banyak. Dari firman itulah yang mengubah dari tidak ada jadi ada. Ketika murid-murid Yesus semalaman cari ikan, satu pun dia tidak dapat. Keluar firman dari mulut Yesus. Apa firman keluar dari mulut Yesus? Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Kondisinya tidak masuk akal. Pulang tidak ada satu ekor, lapar lagi. Kondisi hari sudah di pinggir pantai,
sudah siang, tidak masuk akal. Makanya kalau Tuhan bikin mujizat jangan pakai otak kita. Tuhan bagaimana saya kodong begini, gajiku begini, bukan memang kita mau saingi orang atau bikin diri memaksa diri dan sebagainya. Latihlah imanmu bertumbuh. Percayailah Tuhan yang sanggup mengubah. Sekalipun kau punya gaji kecil, tapi dia punya cara banyak untuk memberkati engkau. Jangan memaksa gajimu jadi banyak dengan korupsi, itu salah. Tapi terus berdoa karena banyak cara Tuhan. Minta apa yang kau butuhkan. Banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Tuhan tidak pilih, oh tunggu nanti kau umur sekian. Oh tunggu nanti kalau kerjamu bagus. Oh tunggu nanti kalau kau punya gaji sekian. Baru kau bisa punya ini. Baru kau bisa punya ini. Memang Tuhan tidak mau kita juga malas. Kita harus menghidupi firman. Bagaimana kita rajin. Bagaimana kita pintar. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita mencari Tuhan. Tetapi memang beda kalau Tuhan selalu berfirman. Dan dari firman itulah yang mengerjakan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Bahkan tidak pernah kita lihat. Rindukan dan butuhkan firman Tuhan. Amin. Ketika murid-murid semalaman tidak dapat ikan. Dan sampai di darat. Apa yang terjadi? Yesus cuma berfirman, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Makanya kalau saudara menerima firman, entah itu firman teguran, entah itu firman nasihat, entah itu firman yang menguatkan, terima semua itu. Satu contoh, firman teguran. Kalau dengar khotbah hari Kamis, seringkali Roh Kudus atau kehadiran Tuhan dalam diri kita yang menjadi terang, itu tidak bisa bercahaya karena ada selubung. Apa itu selubung? Penutup, penghalang. Nah inilah yang dimaksudkan selubung. Pada waktu Musa turun dari gunung ketemu Tuhan. Mukanya bercahaya. Ini habis ketemu Tuhan loh. Mukanya masih bercahaya. Orang Israel tidak bisa lihat. Dia tutup. Paulus katakan sekarang bukan lagi seperti Musa cuma ketemu Tuhan. Setelah itu mukanya bercahaya. Tapi memang Tuhan ada dalam hidupmu. Tubuhmu bait Roh Kudus. Tuhan ada dalam hidupmu. Nah oleh sebab itu di ayat 16 yang membuat Tuhan bisa bersinar dalam hidupmu adalah ketika engkau memiliki hati yang berbalik. Hati yang merindukan Tuhan. Hati yang mau kembali kepada kebenaran. Hati yang mau melakukan kebenaran, mencari kebenaran, menghidupi kebenaran, yaitu firman. Mulai firman, mulai mengubah tata caramu, pola pikirmu, karaktermu, sifatmu yang tidak baik. Ini selubung. Sifat yang tidak baik, sifat malas, malas berdoa, malas baca firman. Suka mengeluh, suka bersungut, tidak mau bersyukur, tidak lakukan firman dan sebagainya. Firman mantul masuk keluar kiri, keluar kanan. Firman Tuhan katakan kita harus bersyukur, tekun, sabar dan terus berdoa. Kita tidak lakukan. Biar kita cari ke ujung bumi mujizat dan cari ke ujung bumi Tuhan. Hanya ketika kita mencari firman-Nya dan kita menemukan dan kita mentaati. Nah kalau firman teguran datang, itu tujuannya supaya selubung kita terambil. Supaya apa? Kehadiran Tuhan yang adalah roh dalam diri kita. Itu bercahaya. Mengusir kegelapan. Apa itu kegelapan? Masalah. Apa itu kegelapan? Atmosfer yang menekan kita. Kalau kehadiran Tuhan, maka dia akan membuat hidup kita bersemangat, bergairah. Kenapa? Tuhan hadir dalam hidup kita. Jadi kita harus selalu butuh agar Tuhan berfirman kepada kita. Amin. Mau WPDA, baca firman, mintalah. Mau datang hari Minggu, mintalah. Saya tidak tahu saat firman disampaikan. Mungkin ada 1, 2 kata, 5 kata. Itu Tuhan Roh Kudus sampaikan menjadi suatu firman iman dan firman mujizat. Dan engkau pegang itu, engkau percayai itu, engkau imani itu, engkau hidupi itu. Maka di sanalah terjadi perubahan. Mulai di pikiran, di hati. Dan dalam tindakan dan pekerjaan dan doa kita. Mulai terjadi perubahan. Kenapa? Karena terlebih dahulu Tuhan datang dengan firman-Nya sama kita. Jadi intinya itu bukan cari Tuhan kemana-mana. Cari Tuhan dan temukan Dia dalam firman-Nya. Itu intinya saja. Yang kedua adalah bagaimana usaha untuk mendapatkan Tuhan. Usaha untuk mendapatkan
sampai kita mengalami ada kuasa yang mengalir dari Tuhan untuk kita. Kisah Rasul mengatakan kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu menerima kuasa. Jadi harus ada usaha dong. Usaha untuk bertemu Tuhan, usaha untuk mendapatkan firman, usaha untuk mendapatkan lawatan Roh Kudus. Tidak bisa kita diam santai-santai pasif. Roh Kudus itu dinamis. Kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita mau merasakan aliran kuasa dari surga, ya puji sembah Tuhan, cari Tuhan baik-baik. Fungsikan, temukan Tuhan dalam KKR doa. Temukan Tuhan dalam ibadah raya. Temukan Tuhan dalam renungan fajar. Temukan Tuhan dalam WPDA-mu. Temukan, cari Tuhan. Temukan dia di sana. Usaha untuk mendapatkannya. Inilah yang dialami oleh perempuan pendarahan dari Markus pasal yang kelima. Ayat 28 sampai 29. Markus pasal yang kelima ayat 28-29. Sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Begitu banyak orang berdesak-desakan. Sehingga perempuan yang sakit 12 tahun ini sudah lemah, tidak mampu, tidak ada yang tolong. Tapi dia berjuang mendapatkan Tuhan. Bagaimana kalau perempuan bilang, Tuhan lewat saja. Dan dalia-lia. Banyaknya orang yang sehat-sehat dia tolong, baru saya kodong yang sakit. Akhirnya dia mati dengan penyakitnya. Tapi apa yang terjadi? Dia berusaha menemukan Tuhan. Dia berjuang menemukan Tuhan. Dia berjuang mencari Tuhan. Sampai dia dapatkan. Makanya kalau kita membutuhkan Tuhan, jangan cepat putus asa. Cari sampai kau dapat. Cari sampai dia jamah engkau. Cari sampai ketika engkau jamah dia. Melalui penyembahanmu, melalui imanmu. Engkau rasakan ada anugerahnya mengalir. Ada kuasanya mengalir. Ada mujizatnya mengalir. Dari apa yang kau percayai. Perempuan ini banyak yang halangi loh. Banyak orang berbondong-bondong. Dia tidak bisa maju untuk dekat sama Yesus mengatakan Tuhan sembuhkan saya. Dia hanya punya harapan. Ternyata harapan orang yang percaya ini tidak sia-sia. Harapan orang yang percaya seperti Saul yang kuat. Iman, pengharapan dan kasih itu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Amin. Ketika perempuan ini berjuang dan berusaha dapatkan Tuhan. Akhirnya dia dapatkan mujizat. Karena dia menyentuh Tuhan dengan percaya. Dan Tuhan katakan ada sesuatu yang keluar. Akhirnya bikin Tuhan apa? Tuhan berhenti. Siapa yang pegang saya? Lalu datang perempuan begini. Apa yang Tuhan bilang? Imanmu menyelamatkan engkau. Sederhana, imanmu menyelamatkan engkau. Artinya perjuanganmu, usahamu. Buat kau berhasil. Makanya kalau kita sudah tahu kalau kita punya Tuhan hebat. Jangan putus asa. Cari kerja belum dapat kerja, berjuang. Membutuhkan segala sesuatu belum dapat, berjuang. Bukan dengan cara yang salah. Cari Tuhan. Karena kalau Tuhan bikin mujizat, tidak tunggu nanti berapa umurmu, tidak tunggu nanti berapa gajimu, tidak tunggu nanti selesai COVID, tidak tunggu. Tuhan mau bikin mujizat kapan, di mana saja kalau dia mau, dan engkau yang buat dia harus mengerjakan mujizat. Terjadi. Kenapa? Ada beberapa hal belum waktunya. Ada beberapa hal situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Tapi kita yang membuat dia harus melakukan mujizat. Amin. Yang ketiga adalah seruan. Kata seruan ini adalah teriakan. Teriakan dengan keras. Jadi berbicara tentang berseru, ini artinya berteriak dengan keras, dengan nyaring. Ini berbicara tentang keteguhan, semangat, kekuatan, usaha, sampai Tuhan mendengar. Nah, ini yang terjadi kepada orang yang sejak dari kecil buta. Markus 10 ayat 47. Adakah Tuhan tidak bisa bikin mujizat? Ini dari kecil buta loh. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret.
mulailah ia berseru, Yesus anak Daud kasihani aku. Kalau kita baca terus, Yesus anak Daud kasihani aku. Banyak tantangan, banyak yang halangi. Dede bikin ribut. Mungkin saudara ketika engkau berseru pakai doa puasa, pakai ibadah sungguh-sungguh. Sehingga semua diikuti. Mau renungan fajar ikuti sungguh-sungguh, KKR doa ikuti sungguh-sungguh, hari Minggu ikuti sungguh-sungguh. Banyak yang celah. Banyak tantangannya ini ketika dia mau berteriak. Tapi apa yang terjadi? Di ayat 49. Lalu Yesus berhenti. Teriakan yang penuh dengan iman. Teriakan yang penuh dengan kuasa dan otoritas. Teriakan yang penuh dengan kesungguhan. Dengan keseriusan. Dengan rasa percaya dan tidak putus asa. Teriakan yang benar-benar yakin bahwa teriakannya tidak sia-sia. Saat Tuhan mendengar, mujizat pasti terjadi. Dia berseru, teriak dengan suara nyaring, Yesus anak Daud kasihani aku. Teriakannya itu membuat Yesus mau berjalan dengan suatu tujuan. Dengan suatu visi, Yesus mau berjalan. Kenapa? Ada panggilannya Yairus. Bukan ya. Yang tadi panggilannya Yairus. Yesus mau tujuan yang lain ya. Tapi dia berteriak ini membuat Yesus apa? Sama-sama baca. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Stop. Yesus berhenti, suruh datang. Yesus tanya lagi, mungkin bahasanya begini, firman apa yang kau butuh? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Mintalah maka kamu akan diberi. Jadi kalau kita datang sama Tuhan jangan datang nangis-nangis. Tuhan kau mengerti semuanya. Walaupun kau mengerti Tuhan. Tuhan katakan apa yang kau mau saya perbuat. Jadi seakan-akan Tuhan bilang gini. Firman apa yang saya harus kasih keluar untuk kau. Karena setiap firman ini yang keluar itu mengerjakan kehidupan. Mengerjakan perbuatan. Firman apa yang kau mau saya kasih keluar? Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang itu. Orang buta itu. Hanya satu. Rabuni, saya mau melihat. Akhirnya apa? Ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah. Sederhana. Dia hanya bilang, saya mau melihat. Apa yang kau mau saya lakukan? Firman apa yang kau mau saya kasih keluar? Saya mau melihat. Imanmu telah menyelamatkan. Sederhana. Seringkali kita bilang, saya berpikir Tuhan, kau jamah saya, kau begini, kau buka. Yang saya doakan kau buka, kau begini, saya begini, setelah saya begini, kau begini. Terlalu panjang lebar kita. Kadang kita mau ketemu Tuhan itu kayak kita bikin film sama Tuhan, bikin sinetron. Dan kita jadi sutradara. Kita mulai atur Tuhan, kau begini, kau datang begini, kau datang jamah saya, kau datang begini, datang begini. Ini sederhana. Sudah pakai teriak, ujung-ujungnya ketemu Yesus. Yesus hanya bilang begini, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sederhana sekali. Oleh sebab itu, apapun firman yang kita dapat, temukan Tuhan dulu. Tidak usah kita pikirkan, maunya kak saya bilang Tuhan bilang begini, maunya kak saya ada dalam gereja. Hai anakku, aku memilih engkau dan sebagainya. Kita maunya kayak begitu. Apapun yang nomor satu yang paling utama, rindukan firman-Nya. Minta dia berfirman kepadamu. Kalau dia berkata, kau datang ke gereja, kau dengarkan renungan, kau punya masalah. Sekarang firman apa yang saya harus kasih keluar?
Supaya mengubah hidupmu, mengubah masa depanmu, mengubah ekonomimu, mengubah rumah tanggamu, mengubah hatimu, mengubah pikiranmu, mengubah segala-galanya. Firman apa yang kau mau? Orang buta tidak bilang begini, Tuhan Yesus sudah lihat saya buta, kau dong bertanya lagi. Dia tidak bilang begitu. Tuhan bilang kau mau apa yang saya lakukan. Padahal Tuhan sudah lihat dia buta. Pasti itu yang dia butuhkan. Tapi Tuhan mau selalu orang membutuhkan firman. Tuhan mau selalu orang membutuhkan perkataannya. Karena perkataannya itu adalah mujizat. Perkataannya itu adalah berkuasa. Perkataannya itu mengerjakan penciptaan. Perkataannya itu adalah perkataan yang menghidupkan. Perkataannya itu perkataan yang memberkati. Orang mati saja bisa bangkit dengan perkataannya. Makanya rindukan perkataannya Tuhan. Rindukan dia berfirman kepadamu. Makanya sukailah firman Tuhan. Amin. Ada banyak orang mau mujizat. Ada banyak orang mau, iya ibu pendeta mau kak saya tapi tidak pernah Tuhan berfirman. Loh sukai firmannya dulu dong. Ketika kau sukai firmannya, nah dari firmannya itu dia ngomong. Bagaimana kau mau mujizat? Kau mau minta Tuhan berfirman, tapi kau malas baca firman, malas dengarkan firman. Renungan fajar setiap hari itu berkat yang luar biasa loh. Di pembukaan renungan itu saya sudah lepaskan berkat damai sejahtera. Firman itu wah kalau kita dengar. Ditutup lagi dengan doa. Betul-betul luar biasa Tuhan ini. Sampai untuk waktu pribadi kita dengan Allah di zaman-zaman kita sibuk seperti ini. Kita masih bisa terhubung dengan Tuhan. Selesai doa bisa dengarkan renungan fajar itu. Di dalam ada firman, di dalam tinggal kita meresapi dan kita respon sama Tuhan. Kalau sampai saya anak-anak di rumah saya tanya dengar firman. Kalau belum saya harus kasih tahu. Usahakan pagi-pagi dengar itu dulu lah. Saya baru bangun saya dengar itu dulu. Jangan disepelekan itu. Itu sama saja hikmat sedang berkumandang, kita cuek. Sama dengan orang, hei mari siapa yang mau diberkati, siapa yang mau masuk surga, siapa yang mau menikmati, mari, mari. Lewat saja. Kenapa? Karena tidak menghargai bahwa itu mutiara. Makanya firman Tuhan mengatakan itu babi tidak menghargai mutiara. Tahukah firman itu? Itu sesuatu yang berharga loh. Amin. Nah dari firman itu langit dan bumi tercipta. Dari firman itu yang tidak ada jadi ada. Dari firman itu orang mati bangkit. Dari firman itu yang buta bisa melihat. Dari firman itu yang sakit sembuh. Pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sederhana sekali. Sederhana. Makanya ikut Tuhan dengarkan firman-Nya saja. Mau firman-Nya cocok dengan kita, kalau dia sudah berfirman itu sudah jadi. Amin. Inilah. Terus yang terakhir. Bagaimana kesabaran menantikan waktu Tuhan. Kalau dia sudah berjanji. Percayailah bahwa janjinya itu akan terjadi. Kesabaran dalam menantikan waktu Tuhan. Tetap percaya. Pada waktu perempuan pendarahan menyentuh Yesus. Itu Yesus lagi sedang punya tujuan. Mau ke rumahnya Yairus. Karena anaknya sakit dan sudah mati. Dalam perjalanan. Belum tiba ke rumah anak itu sudah mati. Karena Yesus terlambat. Banyak yang menghalangi dalam perjalanan. Saya mau katakan sama saudara, kalau engkau sudah berseru sama Tuhan, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Katakan itu di hadapan Tuhan. Tuhan, engkau tidak pernah terlambat. Engkau selalu punya waktu yang tepat untuk saya. Dan waktumu selalu indah untuk saya. Perkatakan itu, jangan mengeluh, jangan bersungut. Jangan ngomel-ngomel. Itu selubung yang perlu disingkirkan. Itu selubung yang tempat setan bersarang dan menghancurkan hidup kita. Sampai Tuhan yang ada dalam diri kita ini tidak terang. Suka berkata yang tidak benar. Di dalam diri kita ini ada kuasa. Jadi kalau kita mengatakan yang jelek, maka kuasa itu akan nempel yang kepada yang jelek itu.
Kalau kita mengatakan firman, maka kuasa itu akan mengerjakan firman tercipta. Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, kuasa itu ada, itu Roh Kudus. Kalau kita sudah ada Roh Kudus, perkatakanlah firman supaya firman yang terjadi. Amin. Jangan perkatakan yang sia-sia. Sudah tidak terjadi yang tidak baik, iblis bisa pakai untuk membangun kerajaannya. Di hadapan Tuhan kita tidak berkenan lagi, jadi banyak ruginya. Ketika Yesus mau pergi ke rumah Yairus, di perjalanan wanita pendarahan ini mengalami kesembuhan. Dan ketika sepertinya Yesus terlambat sampai ke Yairus, Yairus sepertinya aduh, karena banyak datang berita, anakmu sudah mati, untuk apa panggil Yesus, anakmu sudah mati. Ya, di Markus pasal yang kelima itu. Dan Markus pasal yang kelima ayat 36 bilang apa? Markus pasal yang kelima ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Tuhan Yesus tidak tertarik dengan perkataan yang sia-sia. Perkataan yang realita. Mati mi anakmu untuk apa? Saya mau katakan salah enggak itu perkataan? Tidak. Untuk apa sudah terlambat mati mi? Enggak ada gunanya. Biasa perkataan-perkataan itu, perkataan wajar kita ucapkan. Tapi sebenarnya kalau orang hidup dalam iman itu tidak wajar. Karena kalau engkau hidup, kalau engkau orang beriman, engkau hidup dalam iman, engkau lihat buktinya iman itu nyata dalam dirimu. Tapi apa yang Yesus katakan? Jangan takut, percaya saja. Bayangkan kesabaran untuk menantikan mujizat Yesus. Ini juga butuh iman. Jadi iman itu adalah sesuatu yang membuat Tuhan bertindak menolong kita. Sorga bertindak menolong kita. Tapi iman itu adalah kesabaran untuk menantikan waktu Tuhan. Jangan biarkan sesuatu yang realita baru dinyanyi-nyanyikan. Itu sama kita menyangkal Tuhan. Kita dengar renungan fajar. Bagaimana jemaat Philadelphia. Tuhan bilang kekuatanmu tidak seberapa. Tapi karena engkau mendengarkan firman-Ku, menghormati firman-Ku, menyukai firman-Ku, mendengarkan firman-Ku dan tidak menyangkal nama-Ku, maka Aku membukakan bagimu pintu yang tidak ada yang satu bisa tutup. Jangan sangkal Tuhan. Seperti yang kita katakan, Ibu Pendeta, saya kan bicara benar Ibu Pendeta, memangnya saya begini Ibu Pendeta. Saya bilang biar kau bilang memangnya kau begitu. Itu bukan nasibmu, nasibmu di tangan Tuhan. Itu bisa berubah kalau Tuhan bertindak tolong kamu. Coba keluarkan perkataan firman dari mulutmu. Jangan keluarkan perkataan-perkataan yang membuat kau sendiri lemah. Jadi angkat itu selubung-selubung. Karena tidak ada gunanya, bikin Tuhan marah saja. Dan kita rugi. Ada banyak anak-anak Tuhan doyan seperti itu. Kalau mulai rasa sesak, mulai ada sesuatu mau mengeluh, dia keluarkan. Padahal saya mau tanya, kalau kita keluarkan keluhan, ada kelegaan enggak? Ada jawaban enggak? Tidak. Justru menarik, tambah banyak datang. Lebih baik disembunyi, jangan kasih dengar setan. Kalau keluar sudah dari mulut itu setan dengar. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Lebih baik kita sabar dan kita doa, kita datang sama Tuhan. Dan saat Tuhan berfirman kepada kita, wah kita mulai nyanyikan firman. Kita mulai nyanyikan firman Tuhan. Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Tuhan punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Coba nyanyikan firman. Coba. Supaya kesesakan itu. Coba nyanyikan firman dan baru mengucap syukur. Kesesakan itu hilang. Yang muncul kekuatan. Beda. Amin. Dan yang terakhir. Yang membuat Tuhan bertindak mengerjakan mujizat. Karena ada hubungan intim yang terbangun antara kita dengan Tuhan. Maria
Dia tidak tahu akan ada masalah yang terjadi dalam dirinya. Makanya itu masalah kita tidak tahu. Kapan dia datang, modelnya apa, kita tidak tahu. Tapi satu hal, kita intim sama Tuhan. Maria intim sama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dia suka duduk di kaki Tuhan. Sehingga ketika dia menghadapi masalah besar, adiknya meninggal, yaitu Lazarus. Dia menangis, Tuhan juga ikut menangis. Tuhan juga ikut masgul. Kenapa? Karena dia intim sama Tuhan. Orang kalau intim, suami istri intim, orang tua dan anak intim. Apa yang dirasakan oleh yang satu juga rasa. Anaknya susah, orang tuanya juga ikut susah. Istrinya susah, suaminya juga ikut susah. Kenapa? Karena mereka intim. Dekat, nyatu. Kalau kita dengan Tuhan intim, apa yang kita rasakan dia juga rasakan. Dan dia langsung bertindak untuk menolong kita. Dan tidak bertunggu lama-lama. Saat kita minta pertolongan, dia akan tolong. Bahkan hal-hal yang luar biasa yang tidak mungkin. Sudah 4 hari, sudah busuk. Tapi tidak ada perkara mustahil bagi setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Tuhan hanya bilang, Lazarus keluar. Lazarus keluar. Cuman ngomong. Ombak besar, angin sakal. Yesus hanya bilang, diam, tenang. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus menyelesaikan masalah. Kalau engkau punya masalah, ndak usah dicerita-cerita, ndak usah ngomel-ngomel, ndak usah dinyanyi-nyanyikan, bodoh namanya. Datang sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Dalam kesesakan berseru, dalam kesesakan bertekun, dalam kesesakan berteriak, dalam kesesakan datangi Tuhan. Sampai engkau menjamah dia dan dia menjamah engkau. Sampai engkau mendengarkan dia berfirman kepadamu. Maka itu yang terjadi. Itu lebih terjadi daripada apa yang kau katakan. Itu lebih terjadi daripada apa yang orang katakan kepadamu. Sekalipun yang orang katakan itu benar. Sekalipun yang kau katakan itu benar. Tapi apa yang Tuhan katakan, tidak ada yang bisa halangi. Itu yang terjadi. Karena kalau dia sudah membuka pintu, tidak ada satu yang bisa tutup. Itulah pintunya Tuhan. Dan biarkan dia buka pintu sama kita. Karena kita membutuhkan dia. Kita membutuhkan firman-Nya. Dan kita adalah orang yang menghormati firman-Nya dan tidak pernah menyangkal namanya. Orang yang mengeluh adalah orang yang suka menyangkal Tuhan. Dia memuji Tuhan. Oh hebat, Yesus hebat. Dia memuji Tuhan. Tapi sebentar dia menyangkal lagi. Saya katakan jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sesuai firman. Di mulut kita ini harus keluar firman. Mulut kita ini dipakai. Roh Kudus ada dalam kita. Biarlah firman ini kita ucapkan ulang. Dan itu yang terjadi. Amin. Karena ini adalah perkataan Tuhan. Kalau kita ucapkan ulang. Dan Roh Kudus ada dalam diri kita. Maka saya katakan firman itu mengandung penciptaan. Dan kalau saudara terus mengucapkan. Maka engkau akan melihat perubahan-perubahan terjadi. Mulai dari pikiranmu berubah. Hatimu berubah, imanmu berubah. Yang menyebabkan semua yang ada di sekitarmu akan berubah. Karena saat firmanmu masuk, ini dia jadi terang dan mengusir kegelapan. Dan engkau tidak pernah melihat kegelapan, yang engkau lihat adalah terang. Keberhasilan, kesuksesan dan jawaban yang luar biasa. Tuhan memberkati kita. Mari bangkit sama-sama berdiri. Angkat hatimu kepada Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan dan kita mulai berdoa. Haleluya. 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 Mulai minta Tuhan berfirman kepadamu. Adakah firman yang saudara seakan-akan Roh Kudus taruh
Jamah hatimu. Perkatakan itu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih. Saya percaya firman-Mu ya dan amin. Perkatakan itu dan terus perkatakan. Cari Tuhan artinya cari firman-Nya. Cari Tuhan artinya cari lawatan Roh Kudus-Nya. Haleluya. Kita butuh firman Tuhan. Karena firman-Nya itu adalah Tuhan sendiri. Dan firman-Nya itu adalah mujizat untuk kita. Haleluya. Jangan ratapi nasibmu. Kalau engkau meratapi nasibmu, engkau sedang menyangkal Tuhan. Engkau tidak percaya Tuhanmu hebat. Kau harus berjuang. Kau harus berusaha seperti perempuan pendarahan itu. Kau harus berteriak seperti orang buta itu. Kau harus sabar dan tetap percaya seperti Yairus. Kau tetap minta agar firman itu datang kepadamu. Haleluya. Saya percaya tidak ada cara lain untuk engkau keluar dan engkau berkemenangan. Hanya ketika engkau berjuang mencari firman dan mendapatkannya. Itulah cara mencari Tuhan dan mendapatkannya. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Yakuna yasikana yasande. Tuhan firman-Mu kami butuhkan. Kami minta firman-Mu Tuhan. Kami minta firman-Mu. Saudara, engkau berdoa di hadapan Tuhan. Engkau akan melihat hal-hal yang baru, hal-hal yang tidak mungkin. Tetaplah percaya, tetaplah tekun menantikan jawaban. Kalau engkau sudah berdoa, percaya saja, suatu saat doa itu dijawab. Haleluya, haleluya. Bapak, engkau melihat setiap hati yang terbuka. Setiap seruan dan doa kami naik kepadamu. Engkau yang sudah berfirman kepada kami. Kami butuh firman-Mu senantiasa Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Berfirmanlah kepada kami. Sebab kami butuh firman Allah. Firman-Mu adalah makanan kami. Firman-Mu adalah kehidupan kami. Berfirmanlah senantiasa Tuhan. Buat kami menyukai firman. Buat kami dipenuhi dengan rasa butuh akan firman. Rasa lapar akan firman. Buat kami selalu merindukan firman. Dan selalu merindukan dan meminta firman keluar dari mulut Tuhan bagi kami. Haleluya. Kita angkat pujian ini merupakan doa kita kepada Tuhan. Pujian ini merupakan doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku rindu sabdamu. Angkat suaramu. Ku rindu. Ini doa kita kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Yang heran dan Kami butuh berkuasa. firman. Berfirmanlah Tuhan. Amin. Oleh
kuasa rohmu. Amin. Kepadamu hatiku berserah. Sekali lagi katakan, ku rindu sabdamu. Ku rindu sabdamu. Amin. Ku rindu firman-Mu. Rakana yose karana yosandara yasa karana Tuhan yase. Yesus yang heran dan Kami butuh firman-Mu, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah senantiasa Tuhan. Berfirmanlah atas kami, berfirmanlah, yes. Kami rindu firman-Mu, kami butuh firman-Mu. Amin. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Benar Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah. Berfirmanlah, Layana berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Amin. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu. Ku rindu menikmati Rakana yase. sabda-Mu. Berfirmanlah, Amin. berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Amin. Ku rindu menikmati sabda. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami selalu butuh firman-Mu. Kami selalu butuh firman wahyu, firman rema. Firman yang dimana Tuhan ucapkan ulang kepada kami. Berfirmanlah senantiasa kepada kami, sebab kami rindu firman-Mu. Berkati umat-Mu dan berikan mereka kekuatan. Umat Tuhan saat ini, Tuhan akan terus berfirman kepadamu. Tuhan akan terus nyata dalam hidupmu. Melalui firman-Nya yang selalu ada dalam hati dan pikiranmu. Dan firman-Nya itu akan menjadi seperti yang difirmankan. Oleh sebab itu, perkatakanlah setiap firman Tuhan yang hidup di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Perkatakanlah itu. Jangan perkatakan yang lain. Biarlah firman saja yang diperkatakan. Kalau itu Roh Kudus taruh dan hidup, perkatakan itu. Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu. Dan Engkau memberkati kami semua. Dan berfirmanlah senantiasa kepada kami. Sebab kami rindu akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan lanjut dalam pelayanan kami. Di mana kami akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Jadikan kami penabur-penabur-Mu Tuhan. Sebab Engkau menyediakan roti bagi penabur. Engkau menyediakan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Kami siap melakukannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Siang hari ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya, saya percaya berkat firman Tuhan terus datang kepada kita. Haleluya, tiba saatnya kita memberikan untuk korban persembahan. Marilah kita memberikan dengan sukacita dan rela hati kepada yang telah ditugaskan untuk membawa pundi persembahan kami. Persilahkan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada beribadah di rumah boleh dapat mengumpulkan persembahannya dan dapat menyerahkannya ke gereja. Sambil kita memberikan untuk korban persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan sepekan. Hari Selasa ada persiapan guru sekolah minggu
jam 7 malam hingga selesai bertempat di gereja. Dan malamnya ada KKA keluarga melalui Zoom mulai pukul 8 malam hingga selesai. Hari Rabu ada pertemuan tim doa pukul 3 sore bertempat di gereja dan malamnya ada latihan musik pukul 7 malam bertempat di gereja. Hari Kamis ada KKR doa yang dilakukan secara live streaming mulai pukul 7 malam hingga selesai. Hari Jumat ada doa puasa pukul 1 siang bertempat di gereja dan malamnya ada ibadah kaum muda berbentuk online jam 7 malam. Hari Sabtu ada doa pengurapan pukul 5 sore bertempat di gereja dan hari Minggu kita kembali ada ibadah raya dan juga ada ibadah sekolah minggu online. Kami himbau kepada Bapak Ibu yang sudah memegang warta jemaat tidak meninggalkan di kursi dan membawanya pulang. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati segala persembahan kita, korban tatangan dan korban persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau menerima berkat Tuhan, kita mau menerima firman Tuhan. Yang siap mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau lebih lagi angkat suara bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau suruhkan di hadapan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Lebih lagi angkat suara bagi Tuhan, katakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagimu, yes, amin. Kau Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagi Allah. Amin, amin. Di tempat yang maha tinggi. Amin, amin. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Di akhir daripada ibadah ini Tuhan, biarlah sorgamu terbuka dan berkatmu dilepaskan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sehingga engkau diberkati oleh Tuhan dalam segala hal, yang membuat Dia terus berfirman kepadamu.
dan menyatakan firman mujizat dan iman. Firman anugerah dan wahyu dan firman kasih karunia di dalam nama Yesus. Biarlah berkatnya dicurahkan atas kita. Dan pintu berkat terus terbuka. Pintu yang tidak ada satu bisa menutupnya. Jika Tuhan yang sudah membukanya, sebab Tuhan sudah membukanya di dalam nama Yesus. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub dalam Kristus Yesus menjadi bagian kami dalam Kristus Yesus sekarang untuk selamanya. Di dunia sampai masuk surga generasi ke generasi. Dalam nama Yesus semua kita diberkati, sama katakan amin.